Jauh di dalam hutan yang rimbun, ada seekor hewan kecil yang istimewa. Ceritanya ini ya, membuktikan kalau punya otak yang cerdas lebih baik daripada punya badan yang kuat. Siapa dia? Yuk kita dengar kisahnya bareng-bareng. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Hari ini aku mau ajak kalian untuk kenalan sama satu pahlawan kecil dari hutan yang otaknya itu wah, encer banget. Kalian pasti sudah nebak siapa dia? Yap, betul, si kancil. Oke, sebelum kita mulai petualangan ini, kita akan kenalan dulu sama tokoh utama cerita ini biar makin akrab. Nah, itu dia si kancil. Lihat deh, badannya mungil, kecil, dan lincah banget. Tapi, jangan salah, di balik badannya yang kecil terdapat otak yang sangat gesit. Ide-ide hebatnya muncul secepat kilat. Penasaran kan sama aksinya? Siap petualangan itu dimulai dari sebuah masalah. Nah, hari ini masalah yang dihadapi kancil adalah dimulai dari dirinya sendiri, yaitu perut yang mulai konser keroncongan. Pagi itu cerah banget. Si kancil lagi jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ada suara aneh yang ngikutin. Kruyuk, kruyuk. Suara apa itu? Ternyata itu suara perut kancil yang mulai bergemuruh. Wah, dia lapar banget teman-teman. Kancil pun langsung sibuk cari makanan. Dia nengok kanan, ke kiri, ngintip di semak-semak, berharap ada buah-buahan atau daun muda yang enak. Tapi kok, aduh, gak ada apa-apa ya. Bunyi perutnya pun semakin kencang. Tapi, pas lagi lesus-lesusnya, mata si kancil nangkap sesuatu yang bikin dia semangat. Di kejauhan sana, ada kebun timun milik Pak Tani yang hijau royo-royo. Timunnya besar-besar dan seger banget. Kancil langsung menelan ludah. Dalam hati dia berkata, itu timun enak dan seger sekali. Kalau aku makan satu saja, pasti kenyang nih perut. Matanya sampai berbinar-binar loh. Nah, karena saking laparnya, Kancil agak lupa diri. Dia langsung menyelinap masuk ke dalam kebun. Tapi, disinilah petualangan menjadi makin menegangkan. Tanpa pikir dua kali, si kancil langsung makan timun yang paling dekat. Krek, krek. Waduh, enaknya, rasanya manis dan segar. Saking asiknya makan, dia sampai gak sadar ada bahaya yang mengintai. Waktu lagi loncat-loncat, senang karena perutnya kenyang, tiba-tiba, seret, kakinya terjerat sesuatu. Ternyata itu perangkap tali yang dipasang oleh Pak Tani. Aduh, tolong, teriak kancil sekencang-kencangnya. Wah, gawat, dia tertangkap basah. Gak lama kemudian, Pak Tani datang. Kancil tahu dia dalam masalah besar, tapi ini saatnya dia menggunakan senjata andalannya. Bukan otot, melainkan otak yang super cerdik. Pak Tani datang dengan wajah merah padam, amarah yang besar. Dasar kancil nakal, jadi kamu yang selama ini mencuri timun-timunku, bentak Pak Tani. Wah, kancil langsung gemetar saking takutnya. Tapi di saat yang seperti ini, otak kecilnya justru bekerja semakin cepat. Dengan suara yang sedikit bergetar, dia bilang, ampun Pak Tani, maafkan saya. Kalau Bapak melepaskan saya akan membantu menjaga kebun ini dari hewan lain. Mendengar tawaran itu, Pak Tani pun langsung sedikit meredakan amarahnya. Dia terdiam sambil menatap hewan kecil itu. Pak Tani pun berpikir, ada benarnya juga ya. Akhirnya, hati Pak Tani pun luluh juga. Dia melihat kelinci memang salah, tetapi juga berani dan bertanggung jawab. Dengan pelan-pelan, Pak Tani pun melepaskan tali dari kaki sang kelinci. Lalu, kelinci mengucapkan terima kasih banyak dan langsung lari terbirit-birit memasuki hutan. Sejak kejadian hari itu, si kancil berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi mencuri, karena dia sadar betul bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah. Jadi,
Apa sih pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini? Ada 3 nih. Yang pertama dan yang paling penting, mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Dan yang kedua, kalau kita menginginkan sesuatu, sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kepintaran itu hebat. Jadi, mari kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita si kancil hari ini. Bye.